hidrolisis. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Raffi ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Baik, jadi kemarin kita sudah mempelajari berbagai materi ya. Yang pertama asam dan basa. Nah, asam dan basa sudah kita bahas. Nah, di sini nanti ke pH campuran sudah. pH campuran itu yang sisanya itu yang kuat ya. Ya. Nah, itu yang kita sebut namanya pH campuran. Kemudian hari Jumat kita juga sudah mempelajari tentang larutan penyangga. Nah, larutan Buffer. penyangga atau nama lainnya buffer ya. Larutan penyangga atau nama lainnya buffer. Yang kedua adalah yang ketiga, nah ini yang terakhir namanya adalah hidrolisis garam. Kenapa namanya hidrolisis? Berarti di sini ada kata hidro, berarti ada air gitu kan? Nah, hidro air kan? Lisis apa? Tahu lisis nggak? Arti lisis tahu nggak? Enggak. Lisis itu pecah. Nah, lisis itu pecah. Kalau di dalam sel itu lisis artinya pecah gitu ya. Jadi hidrolisis itu artinya bisa kita sebut pemecahan atau penguraian garam dengan menggunakan air. Nah, kurang lebih seperti itulah. Nah, sekarang baru kita bahas dulu tentang garam ya. Garam itu adalah produk atau hasil reaksi antara asam sama basa. Jadi kalau asam kita reaksikan dengan basa, contoh misalkan kita mereaksikan HCl dengan NaOH, nah hasilnya apa, Fik? Hasilnya H2O sama NaCl. Nah, NaCl plus H2O ya. Nah, yang NaCl ini yang kita sebut sebagai garam ya. NaCl ini yang kita sebut sebagai garam. Nah, kemudian kalau kita perhatikan asam itu ada asam kuat, ada asam lemah. Basa itu ada basa kuat, ada basa lemah. Maka nanti ini akan berakibat pada garam. Garam juga nanti ada jenisnya gitu ya. Ada garam asam, garam basa, dan garam netral. Nah gitu ya. Jadi ada 3 jenis garam, garam asam, garam basa, dan garam netral. Oke, jadi poin pentingnya adalah garam itu terjadi akibat reaksi antara asam dan basa ya. Oke. Nah, sekarang satu contoh lagi kalau H-nya tidak satu, contoh H2SO4. Nah, kita reaksikan misalkan dengan KOH. Nah, ini. Maka yang terbentuk apa nih? Oh, berarti ini dua-duanya kuat ya? Kalau ini. Ya, ini dua-duanya kuat. Ini asam kuat, ini juga basa kuat. Nah, dua-duanya kuat nih. Ini contoh saja ya, ini masih contoh saja, kita belum ke perhitungan. Nanti perhitungannya ada lagi nih. Ini jadi kalau garam. hidrolisis pasti dua-duanya kuat, Pak. Asamnya kuat, basanya kuat. Enggak. Ada ini, justru ada bisa kuat-kuat, bisa kuat lemah, bisa lemah kuat, bisa lemah lemah. Nah, tiga-tiganya bisa tuh. Keempatnya bisa. Gitu. Empat-empatnya. Oke. Nah, ini kan jadi yang terbentuk adalah K2SO4 ya. K2SO4 plus H2O. Nah, ini garam. Nah, ini garam. Nah, jadi garam itu adalah produk atau hasil reaksi antara asam dan basa. Tapi ada juga reaksi asam dan basa yang tidak menghasilkan air ya. Jadi tidak semua reaksi asam basa itu hasilnya adalah air. Ada juga reaksi asam basa tuh hasilnya tidak air. Contoh misalkan begini. HCl kita reaksikan dengan NH3. Nah, ini kan nggak ada OH ya. Tidak ada OH di sini sehingga tidak dihasilkan air. Jadi yang terbentuk adalah gini aja. NH4Cl. Jadi NH3 ini tinggal ditambahkan komponen H dan komponen asamnya gitu aja. Nah, gitu ya. Jadi NH4Cl. Oke. Jadi ini adalah pengertian umum dari garam ya.
Nah, garam itu kan di sini ada air ya. Nah, jadi ketika garam dengan air bergabung itu menjadi namanya hidrolisis gitu. Hidrolisis itu artinya pemecahan garam oleh air gitu maksudnya. Air. Jadi adanya air ini akan menyebabkan hidrolisis gitu. Oke. Nah, sekarang kalau Berarti kita itu yang paling bawah itu bukan hidrolisis ya? sama hidrolisis. Sama. Cuma Oke. kan nggak ada H2O. Nah, tetap konsepnya adalah hidrolisis. Tetap konsepnya hidrolisis. Nanti dia akan apa namanya? Sebenarnya NH3-nya nanti jadi NH4OH sih sebenarnya. NH3 itu sama dengan NH4OH. Oh. Oke. Pertama begini. Berarti garam itu kemungkinan ada 3. Yang pertama itu adalah garam netral. Berarti garam netral ini hasil dari reaksi apa? Kira-kira. Asam kuat sama basa kuat. Oke, asku plus basku ya. Nah, ini udah jelas nih. Yang kedua itu adalah garam asam. Berarti kalau garam asam itu hasil dari reaksi antara Asam kuat sama basa lemah. garam asam itu maksudnya garam yang bersifat asam ya. Terus yang ketiga adalah garam basa. Nah, sebenarnya ada yang keempat. Nah, ini namanya garam, kita sebut asam basa saja ya. Garam asam basa. Karena ini disesuaikan dengan asam dan basanya. Oke. Garam asam berarti asamnya harus kuat, basanya basa lemah. Oke. Sedangkan garam basa, basanya adalah basa kuat, kemudian asamnya Sama lemah. asam lemah. Nah, kalau ini asam lemah plus basa lemah. Oke ya. Tapi pada akhirnya garam asam basa ini nanti bisa kita identifikasi apakah dia bersifat asam atau basa. Jadi nggak ada istilah garam asam basa ya. Jadi bersifat asam sama basa enggak. Tapi nanti bisa kita identifikasi dia bersifat asam atau bersifat basa. Oke, bisa dipahami sampai situ? Bisa. Oke, bagus, bagus. Nah, itu penggolongan garam ya. Nah, sekarang kita mencoba perhitungannya. Ya, sekarang kita coba perhitungan dari garam-garam tersebut. Ini nggak perlu ditulis ya, Rafin. Soalnya nanti saya kasih PPT yang lebih lengkap dari ini ya. Oh ya, oke. Oke. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Kan garam itu tadi ada garam netral, ada garam asam, ada garam basa, dan seterusnya. Nah, jadi tidak semuanya itu ada perhitungannya, ada rumusnya. Jadi ada yang sudah gampang sekali dan otomatis, itu salah satunya adalah garam netral. Nah, kita bahas dulu garam netral. Kalau garam netral berarti pH-nya berapa? 14. 7. 7. Oh iya nih. Iya ya. Kalau 14 itu basa kuat. Justru basa kuat ya. Oh iya. Dia basa banget berarti. Nah, berarti Oh iya. kalau dia netral 7 ya. Kalau di antara 8 sampai 11 berarti basa apa tuh? Basa lemah. Oke, basa lemah. Kemarin sudah kita bahas ya. Oke, nah sekarang kita coba mereaksikan antara garam, kita coba reaksikan asam kuat dan basa kuat yang menghasilkan garam netral. Contoh tadi kan ada HCl ya, kita reaksikan dengan NaOH, maka yang dihasilkan adalah NaCl plus H2O. Nah, kita akan menggunakan konsep hidrolisis kalau di sini tidak ada sisa. Jadi kalau mula-mula reaksi kemudian sisa, nah di sini dua-duanya habis. Jadi di sini hanya ada garam. Nah ini baru kita gunakan konsep
hidrolisis. Paham nggak? Oh, paham. Jadi kalau tidak ada sisa, baru kita hidrolisis. Kalau sisanya kuat, pH campuran yang biasa. Kalau sisanya lemah, yang kemarin, yang buffer, yang gampang itu. Buffer. Nah, kalau dia nggak ada sisa, baru kita ke hidrolisis. Tapi ya, kalau dia garamnya adalah garam netral, maka tidak ada perhitungan yang perlu kita lakukan. Kenapa? Karena pH-nya sudah otomatis adalah 7. Gitu. 7. Jadi kita nggak perlu ngitung-ngitung lagi. Karena pH-nya sudah jelas, pH-nya adalah 7 atau netral gitu ya. Jadi nggak perlu ada perhitungan sama sekali. Nah, garam ini, garam netral, ini kita sebut namanya adalah garam tidak terhidrolisis. Nah, garam yang tidak terhidrolisis, tak terhidrolisis. Salah. Tidak terhidrolisis. Oke. Jadi kalau garam yang tidak terhidrolisis itu dua-duanya dari asam kuat dan basa kuat, dua-duanya kuat. Oke, bisa dipahami sampai sana dulu. Berarti kalau pH-nya 7, pOH-nya juga 7 ya? Kalau pH-nya 7 ya otomatis pOH-nya 7. Nanti misalkan contoh ada soal nih, contoh ya. Nah, misalkan ada seperti ini. Tentukan pH dari misalkan KBr 0,001 molar. Nah, ini ada contoh seperti ini. Tentukan pH dari KBr 0,001 molar. Yang harus kamu lakukan, kamu identifikasi dulu, Vi. Karena nanti kamu di soal itu nggak ngerti ini asam, basa, atau garam. Itu harus tahu dulu. Nah, KBr ini masuknya ke mana? Masuk ke asam, masuk ke basa, atau ke garam. Nah, itu yang harus kita tahu dulu. Dia masuk apa? Garam. Garam kan? Nah, jadi yang pertama kamu harus bisa mengidentifikasi apakah dia asam, apakah dia basa, atau garam. Karena nanti rumusnya beda-beda kan? Jangan sampai terkecoh gitu ya. Nah, setelah kamu bisa mengidentifikasi garam, kamu identifikasi lagi nih, garam ini garam apa? Garam netral, berarti kalau garam netral udah pH-nya langsung 7. 7. Nah, nggak usah dihitung lagi. Meskipun ininya kita ubah nih, konsentrasinya kita ubah jadi 0,1, tetap pH-nya 7. Ini kita ubah lagi, misalkan pH-nya jadi 12, tetap pH-nya 7. Nggak ada perubahan. Oke, ini namanya garam yang tidak terhidrolisis atau tak terhidrolisis. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Kira-kira? Nggak ada. Nggak ada. Oke, lanjut ya. Nah, kita lanjut. Ini saya hapus dulu deh. Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang garamnya misalkan garam asam. Berarti kalau garam asam itu hasil dari reaksi antara asam kuat ya. Kalau garam asam. Asam kuat dengan Basa lemah. basa lemah. Asam kuat dan basa lemah. Garam asam. Oke. Kamu bisa ngasih contoh nggak? Contoh dari garam asam gitu. Bisa nggak kira-kira? H2SO4 tambah apa ya?
Kamu hafalin satu basa lemah, satu aja, jangan banyak-banyak. Yang sering itu adalah NH4OH. Nah, ini adalah basa lemah yang sering ya. Oke. Atau nama lainnya NH3 ya. Ini bisa NH4OH, bisa NH3. Oke, nah ini kalau bereaksi jadi garam apa? Jadi garam asam. Oke, garam asam. Maksudnya garam asamnya apa nih? Rumusnya. Berarti kan NH4 Oh, NH4 dua kali 2 SO4 ya. SO4 plus ditambah H2O. Nah, ini kita sebut namanya garam asam, dan garam asam ini kan salah satunya dari yang lemah ya. Nah, jadi ini akan mengalami hidrolisis, dan ini kita sebut namanya adalah hidrolisis parsial atau sebagian. Nah, ya. Jadi ada istilah namanya hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian. Nah, kalau tadi tidak terhidrolisis, kalau garam netral itu tidak terhidrolisis, tapi kalau misalkan garamnya adalah garam asam, itu terhidrolisis. Tapi terhidrolisisnya parsial, sebagian saja. Nah, kenapa kok bisa sebagian? Jadi seperti ini sebenarnya. Garam ini ketika bereaksi dengan air, dia akan mengalami ionisasi. Jadi NH4 2 kali SO4 ini, dia akan mengalami ionisasi dulu menjadi NH4 positif dan SO4 2 minus. Oke, ini prosesnya ya. Kamu boleh ngerti ini, boleh juga enggak sebenarnya. Nah, yang berasal dari lemah itu yang mana? NH4 plusnya atau SO4 2 minusnya? Maksudnya lemah? Oh, yang asam lemah gitu. Kan ini asamnya kuat, ini basanya lemah ya. Nah, yang lemah Oh, itu ya. yang mana? NH4 plusnya atau SO4 2 minusnya? Yang lemah NH4. Nah, jadi NH4 positif ini akan bereaksi dengan air. Nah, ini menghasilkan NH4OH dan H+. Oke. Jadi kalau kamu perhatikan, nah di sini itu ada H+. Makanya garam ini bersifat asam. Gitu. Jadi garamnya bersifat asam gara-gara di sini ada H+. Terus SO4 2 minusnya bereaksi enggak dengan air? Enggak. Kenapa enggak? Karena dia berasal dari asam kuat, jadi tidak bereaksi. Gitu ya. Sama halnya dengan yang di atas tadi. Kalau dia berasal dari yang kuat, itu tidak mengalami hidrolisis ya. Jadi hidrolisis itu hanya terjadi bagi yang lemah saja. Oke. Nah, karena di sini adanya H+, maka kita carinya H+. Jadi H+ sama dengan akar. Sorry ya, suara saya nggak jelas. Ini lagi sariawan. Lagi sariawan sih. Jadi masih jelas. Mas jelas ya. Oke. Nah, KW per KB dikali konsentrasi garam. Nah, rumusnya jadi begini. KW per KB dikali konsentrasi garam. Nah, KW per KB ini sebenarnya kita sebut namanya KH. Nah, gitu ya. Jadi nanti kalau ada di soal ditulisnya KH, itu sama saja dengan KW per KB. Gitu. Oke, jadi seperti ini cara mencari H+. pH-nya gimana ya? Kalau pH sama saja ya. pH sama dengan negatif logaritma konsentrasi H positif. Sama aja, nggak ada berubah. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak? Jadi poin pentingnya adalah kalau garam asam berarti kita langsung cari H+ gitu loh. Ya. Kalau dia garam asam berarti langsung saja KW per KB kali konsentrasi garam.
Nah, tapi ingat, garam yang kita masukkan adalah garam yang terhidrolisis. Berarti di sini adalah NH4+. Berarti di sini angka 2 berpengaruh. Paham nggak maksudnya? Enggak, Pak. Oke. Contoh ya. Misalkan konsentrasi garam. Konsentrasi NH4 2 kali SO4 itu adalah 0,5 molar. Ini kan konsentrasi NH4 2 kali SO4. Nah, sedangkan ketika kita menghitung H+, yang kita butuhkan adalah konsentrasi NH4+-nya saja, bukan keseluruhan. Nah, jadi konsentrasi NH4+-nya berapa? Tinggal dikalikan 2 gitu. Sama halnya dengan yang sebelumnya, ngerti nggak? Yang buffer. Oh, iya. Yang garamnya itu loh. Nah, sama halnya dengan yang itu. Cuman kalau di sini kita lihat mana yang lemah gitu ya. Kita lihatnya mana yang lemahnya. Kalau yang lemahnya 2 kali berarti kita kalikan dengan 2. Jadi konsentrasi garam yang dimaksud di sini adalah 1 molar. Jadi 0,5 kali 2. Gitu maksudnya. Oke, oke. Oke. Ini adalah garam asam. Jadi kalau garam asam, asamnya kuat, basanya lemah. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Nggak ada. Berarti sebenarnya itu yang tulisan NH4 2SO4 nggak usah dibikin juga nggak apa-apa kan? Yang ini, Yang bawah bukan yang mana? ini. Yang merah itu sampai yang H+ itu buat nyari yang H+. Oke. Ini sebenarnya nggak terlalu penting. Sebenarnya nggak terlalu penting. Yang penting kamu tahu mana yang dari yang lemah gitu loh. Komponen dari yang lemah yang mana. Kalau cara tahu dari yang lemahnya tuh berarti tinggal dari si awalnya aja, Asam. si asam sama si basanya aja kan? Iya, benar. Dari sana berarti awalnya. Gitu. Oke. Tapi memang bagusnya dihafal ya. Bagusnya sih dihafal. Oh, ya. Bagusnya. Ya. Oke, begitu. Jadi ini untuk garam asam. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Sama kalau nanti kalau di soal kira-kira dikasih tahu gitu nggak apa-apa ini garam asam gitu Oh, enggak. atau enggak? Enggak dikasih tahu itu garam asam atau garam ini enggak dikasih tahu. Makanya kita lihat dari KB atau KA ya. Adanya KB atau KA gitu. Oh. Tapi tenang, kita nanti lihat contoh-contoh soalnya. Nah, sekarang kita langsung lihat aja deh. Contoh-contoh soalnya gimana sih? Nah. Oke. Nah, barusan garam asam ya. Bentar. Ini masih ada tulisan-tulisan yang lalu. Hapus dulu. Oke, nah sekarang kita ke garam basa. Berarti kalau garam basa itu merupakan produk dari reaksi asam lemah. Basanya kuat ya. Nah, contoh nih, asam lemah yang sering banget ini adalah CH3COH atau bahasa kitanya adalah cuka ya. CH3COH itu bahasa kitanya adalah cuka. Nah, ini bereaksi dengan NaOH dan jadi CH3COONa. Nah, oke. Kan kamu tahu ya, berarti lemahnya itu ini kan? Dengan CH3CO. Dan itu cuma satu kan? Na berarti yang kuatnya. Na-nya yang kuat. Nah, ini kalau dia mengalami hidrolisis berarti CH3, nggak usah ditulis deh. Ini ada. Nah, berarti reaksinya begini nih. Jadi yang ini Na-nya tidak bereaksi. Nah, langsung ke sini CH3CO- plus H2O. Nah, di sini kan ada OH- ya. Makanya garamnya bersifat basa. Oke. Nah, kalau garam bersifat basa, yang kita cari adalah OH-. Oke ya. OH- sama dengan KW per Ka dikali konsentrasi garam. Ingat garam yang kita maksud adalah CH3COO-nya saja.
Itu bukan KW per KB, Pak. Bukan. Kalau yang tadi KW per KB. Yang tadi. Mana tadi garam asam? Kalau garam asam itu KW per KB. Nah, ini netral ya. Netral langsung pH-nya 7. Nah, kalau dia garam asam, baru dia KW per KB. Kenapa coba KW per KB? Karena yang lemahnya adalah basa. Oh. Iya enggak? Karena yang lemahnya Iya, benar. basa, maka yang ada cuma KB, gitu kan? Oh iya Nah, ya. kalau yang ini, yang lemahnya adalah asam. Maka rumusnya adalah KW per Ka. Itu bisa diganti KH juga nggak? Bisa. Sama. Ini juga kita sebut KH nih. Ini juga sama kita sebut sebagai KH, konstanta hidrolisis. Kalau misalkan di soal adanya KH gitu ya. Oke, ini sama, ini garam namanya hidrolisis parsial atau sebagian karena cuma salah satu yang lemah gitu ya. Kalau tadi dua-duanya kuat tidak terhidrolisis, kalau dia salah satunya lemah, salah satunya kuat, itu terhidrolisis sebagian. Sebagian. Nah, ini yang keempat namanya adalah garam asam basa. Jadi kalau garam asam basa itu berarti reaksi antara asamnya lemah, basanya juga lemah. Nah, ya. Asamnya lemah, basanya lemah. Ini yang sering banget muncul, asamnya adalah ini, basanya adalah ini. Nah, ini yang sering muncul di soal nih. Atau NH3 ya, Pak? Atau NH3. Nah, terus kalau garam asam basa gimana? Nah, garam asam basa ini juga kita nggak perlu ini, nggak perlu konsentrasi. Jadi rumusnya langsung. Nah, kalau garam asam basa ini tergantung dari nilai Ka dan Kb. Jadi pada akhirnya, aduh, ini 10 menit lagi sih. Nanti kalau mati, udah 10 menit mati nih, ya udah kita join lagi aja ya. Oh ya, ganti Zoom lagi. Zoom-nya enggak, Zoom-nya tetap yang ini. Oh ya. Tinggal join lagi aja. Biasalah, kita gratisan ini soalnya. Oke. Jadi kalau misalkan kita pengen tahu ini garamnya asam atau basa, kan dua-duanya lemah, jadi belum bisa kita prediksikan. Nah, itu kita lihat dari nilai Ka dan Kb-nya ya. Jadi dia bersifat asam atau basa itu tergantung dari nilai Ka dan Kb. Nah. Oke, nah ini. Oh, maksudnya lebih dominan mana gitu ya, Pak? Iya, benar. Mana yang lebih dominan? Dan mana yang lebih dominan itu kita lihat dari nilai Ka dan juga nilai Kb. Kalau Ka-nya lebih besar, berarti dia bersifat asam. Kalau Kb-nya yang lebih besar, berarti bersifat basa. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini. Biasanya ada soal yang ditanyanya itu adalah reaksinya gitu loh. Saya nggak tahu tapi apakah nanti ada atau enggak. Bentar. Biasanya ada soal yang ditanya itu adalah reaksinya. Khawatirnya ada. Nah, ini kan CH3 COONH4. Nah, misalkan ada pertanyaan dari guru, gimana reaksi kesetimbangannya? Nah, kan nggak tahu ya. Nah, ini tinggal dipotong, dua-duanya direaksikan dengan air. Oke? Tinggal dipotong, dua-duanya direaksikan dengan air. CH3COO minus. COO minus Plus tambah H2O. H2O. Nah, diprediksi kira-kira jadi apa nih? CH3 COOH plus OH min. Nah, benar. CH3 COOH plus OH minus. Nah, bagus. Sedangkan yang satu lagi NH4 positif kan? Plus H2O nih. Nah, kira-kira jadi apa ini? NH4OH plus H.
plus. Plus. Nah, oke, nah jadi yang seperti ini sudah bisa ya. Nanti biasanya ada tuh soal-soal seperti ini. Nah, karena dia garam asam basa, artinya untuk mencari H plusnya pun bisa dua cara dia tuh. Ya, untuk mencari H plusnya pun bisa dua cara nih. Nah, jadi kalau kita pengen nyari H plus, maka rumusnya adalah KW per KB kali KA. Tapi kalau kita pengen nyarinya OH minus, KW per KA kali KB. Nah, nah, kalau kita perhatikan di sini ada rumus konsentrasi enggak? Enggak ada kan? Cuma data-data KA KB doang kan? Iya. Jadi soal-soal seperti ini jarang dibahas. Bukan jarang dibahas, jarang muncul karena terlalu gampang. Nah, jadi yang paling kemungkinan muncul di soal yang mana? Yang 2 dan 3. Yang satu lebih gampang lagi. Kita nggak usah ngitung, pH-nya langsung 7. Gitu ya. Udah 7. Udah 7, nggak usah ngitung sama sekali itu. Jadi jarang. Kalaupun ada berarti itu analisis. Ibu gurunya pengen atau bapak gurunya pengen kamu tahu, pengen menganalisis. Nah, bisa nggak gitu ya. Oke. Jadi seperti itu. Nah, kita coba buat kesimpulannya sebentar dan rumusnya ya. Oke. Jadi kesimpulannya adalah kalau dia garam asam, berarti pH-nya berapa tuh? Kalau garam asam, garam asam. Kalau garam netral, pH-nya 7. Langsung ya, pH-nya 7. Kalau dia garam asam, maka yang kita cari adalah H+. Oke. Jadi H+ sama dengan akar. Nah, akar KW per KB dikali garam. H plus. Kali garam ya. Kali garam ya. Kalau dia garam basa, nah berarti OH negatif sama dengan akar KW per KA kali garam. Oke, good. Yang terakhir adalah garam asam basa. Nah, kalau garam asam basa, nah berarti ini boleh H+, boleh OH minus ya. KW per KA, KW per KB kali KA. KB kali KA. Atau kebalikannya. KW per KA kali KB. Oke, sip. Nah udah, materinya segini aja sebenarnya. Ya, materinya segini saja untuk hidrolisis garam. Ini materi kan, baru materi. Nanti kita coba latihan-latihan soal. Oke, ada pertanyaan dulu kira-kira. Silahkan kalau ada pertanyaan dulu, boleh. Kalau garam asam tadi H+, kalau garam basa OH min. Kalau KW itu pasti ada di soal kan sama KA sama KB gitu. Betul. Tapi KW kadang nggak dikasih tahu ya. Oh. KW kadang dikasih tahu gimana, Pak? Kadang nggak dikasih tahu. Terus KW-nya berapa? Ya 10 pangkat min 14. Kan selalu sama. Oh iya benar. Nggak berubah ya. Benar-benar. Oke. Apalagi kira-kira? Terus kalau garam itu maksudnya konsentrasi garam. Garam itu maksudnya konsentrasi garam. Nanti kalau belum ada gimana konsentrasinya ya kita cari. Gimana rumusnya untuk mencari konsentrasi? Ya kayak kemarin, mol per V total dalam liter. Nah gitu ya. Sama aja, hampir sama dengan kemarin. Oke. Ada lagi kira-kira? Ini masih teori ya, kita masih teori dulu. Kayaknya udah deh, Pak. Oke. Udah sih.
Oke, kita coba latihan kalau gitu. Kita lihat contoh soalnya dulu. Nah, tentukanlah derajat keasaman pH dari garam-garam berikut. Oke, yang pertama H2SO4. Oke. Yang pertama dulu nih. Nah, yang pertama kira-kira berapa jawabannya? Udah ada. Ya udah. Oke. Oh, Kita lihat ya, karena K2SO4 merupakan garam yang terbentuk dari basa kuat dan asam kuat, maka derajat keasaman 7. oh ini dari dibuatnya dari KOH sama H2SO4 ya? Iya, benar. KOH kuat, H2SO4 kuat, gitu kan? Kuat. Oh, Heeh. ya. Jadi cara gampangnya adalah yang sebelah kiri biasanya adalah basa, yang sebelah kanan biasanya adalah asam. Gitu ya. Itu udah pasti, Pak? Rata-rata begitu, kecuali CH3COO ini. Oh ya. Kalau CH3COO biasanya di ujungnya justru ya. Oke. Intinya ingat aja sih, kalau basa, kalau asam kan kayaknya rada hafal ya. Kalau basa tuh golongan 1, golongan 2 tuh. Yang lina, kawin, ruby CS, frustasi. Nah, yang seringnya ini nih. Nah, beli mangga, cari sirsak, bawa rambutan. Nah, yang sering yang mana? Nah, Bukan. MBA, BARA. Sama BR. Gitu. Itu Oke. yang sering ya, basa-basa kuat. Oke, jadi untuk soal nomor 1, jawabannya langsung saja 7. Karena tidak 7. perlu ada hitungan sama sekali. Oke. Oke, nah sekarang lanjut ke soal nomor 2, NH4Cl. Kamu harus lihat dulu, ini garam asam atau garam basa ya. Gitu. Itu dulu yang harus kita tahu. Ini garam asam atau garam basa ya. Sedangkan di sini ada data Kb gitu ya. Oh, berarti garam asam.